Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang ada di sini karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang menjadi salah satu tugas saya untuk menyampaikan apa yang saya terima ketika pendidikan guru penggerak pada materi budaya positif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan implementasi aksi nyata tentang budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu apa saja? Nanti kita akan bahas di sini. Tapi sebelumnya agar suasana lebih rileks dulu ya. Oke, bisa ikuti beberapa atau satu game dari saya ya. Misalnya ketika saya bilang ketika saya bilang merah, bisa tepuk satu kali ya Bapak Ibu. Oke, bisa kita coba ya. Oke, merah. Oke, satu kali. Ketika saya bilang hijau, nanti bisa tepuknya 2 kali. Oke, hijau. Hijau. Oke, selanjutnya ketika saya bilang kuning, nanti bisa tepuk 3 kali ya. Oke, kuning. Kuning. Nah, ketika saya bilang putih, nanti tidak boleh ada yang tepuk, ya, biar konsentrasi semuanya. Saya harap konsentrasi ya, kita masih pagi. Oke, kita bisa mulai. Merah, merah, putih, merah, kuning, hijau, putih. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya, di tengah kegiatan kita yang padat, yang cukup padat, kita masih bisa meluangkan waktu untuk berbagi ilmu ya. Kalau berbagi ilmu mungkin saya masih minim sekali ya daripada Bapak Ibu guru yang sudah senior atau yang sudah berpuluh tahun atau belasan tahun mengabdi. Karena kalau mengajar ya saya masih sebentar ya mengajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi budaya positif. Nah, kira-kira kalau mendengar budaya positif itu Bapak Ibu kira-kira apa yang ada di pikirannya? Tentang apa? Kedisiplinan mungkin? Oke, bisa ya, tentang karakter itu juga bisa. Kenapa budaya? Mungkin ada sebuah istilah ya, sesuatu itu bisa dilakukan sampai hingga menjadi budaya itu karena sesuatu yang diulang-ulang. Sesuatu mungkin yang awalnya dipaksa terus kemudian bisa menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah budaya. Apalagi kalau budayanya itu positif, akan membangun sebuah institusi atau satuan pendidikan yang misalnya ramah anak, terus kemudian karakter sangat baik dan seterusnya. Baik, untuk topiknya sendiri di sini ada 6 topik yang ingin saya sharingkan ya, apa yang ingin kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu disiplin positif itu sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Kelima yaitu keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Mungkin hal-hal atau topik yang ada di sini itu sudah familiar dengan Bapak Ibu. Ketika mungkin di perkuliahan itu juga mungkin sudah ada materi seperti ini, dan kita coba diskusikan bersama. Karena kalau misalnya kita berhadapan dengan siswa, dan mungkin topik-topik ini yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai. Nah, apa saja? Yang pertama kita bisa diskusi tentang disiplin positif. Nah, sebelum itu Bapak Ibu mungkin bisa nyekel barcode yang ada di depan. Jadi ini adalah Padlet ya. Padlet berisi tentang beberapa pertanyaan. Kurang lebih ada sekitar 9 pertanyaan. Mungkin bisa di-scan dulu Bapak Ibu. Ya, Bu Ika, terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kegiatannya lomba ya. Oke. Ya, sudah bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Ini ada anonymous ya. Nah, nanti kita bisa
Sudah masuk semua? Maksudnya sulit. Oke, saya bisa kirim link saja coba. Dikerjakan di slide berapa seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, disiplin positif. Nah, kalau misalnya di sini penjelasan di sini kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Terus kemudian mereka berpendapat kalau saja anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Disiplin ini merupakan salah satu hal yang cukup menantang, karena disiplin itu kan tidak dengan mata pelajaran yang kita ajarkan selesai ya selesai. Tapi kalau disiplin kan tidak bisa. Misalnya anak harus datang setiap pagi tepat waktu. Kalau misalnya besok dia terlambat kan berarti dia tidak disiplin. Berarti bagaimana menumbuhkan sikap disiplin itu terhadap peserta didik. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah memiliki pendapat yang sama? Kira-kira disiplin itu cukup menantang ketika ada di kelas? Mungkin cukup ya. Karena kalau kalian disiplin mengikuti pembelajaran pun, mungkin Bapak Ibu juga menemui siswa-siswa yang ketika paginya ada, siangnya mungkin tidak ada. Kemudian kalau di sini kita pelajari, disiplin mencakup serangkaian prinsip, aturan, dan tindakan yang mengarah pada keteraturan, kendali diri, ketekunan dalam mencapai tujuan. Terus kemudian disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Yaitu nilai-nilai yang kita sepakati bersama meskipun mungkin tidak ada aturan tertulis. Contohnya tanggung jawab. Kita percaya kalau tanggung jawab itu adalah nilai positif yang baik, disiplin, kemudian percaya diri, dan seterusnya. Itu adalah salah satu atau beberapa dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa dibuka di PDF-nya ya, yang bagian pertama itu nanti bisa diisi. Yang pertama, slide yang pertama apa yang isinya pakai sticky note ya, di sebelah atau di bawah. Di bawah itu ada kotak kecil, ada namanya note itu ya. Nah, nanti bisa di pause dulu Mas. Oke, untuk motivasi ini merupakan sebuah pertanyaan ya. Nanti mungkin salah satu bisa menyampaikan. Nah, itu adalah sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan sebagai bentuk dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi sebagai bagian dari mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda yang Anda percaya. Tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda sebagai bentuk dari menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau ketiga-tiganya? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang terakhir dong. Ya. Yang terakhir Pak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu karena sudah menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Ya, harusnya. Ya. Yang terakhir. Oke, nah, kenapa tadi ada 3 bentuk motivasi? Yang pertama yaitu motivasi itu kan terbagi menjadi 2. Kalau sesuai pemahaman kami, motivasi terbagi menjadi 2. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu ada di poin 1 dan 2 tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
lain. Sedangkan internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga apa yang mereka lakukan itu sumbernya dari diri sendiri, karena ingin dirinya berkembang, karena ingin dirinya maju, seperti itu. Sehingga tidak ada pengaruh dari luar, misalnya takut karena hukuman atau apa, atau ingin mendapatkan penghargaan atau seterusnya. Poin yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, sejatinya kita kan memang butuh memiliki sesuatu untuk dipenuhi, khususnya atau terutama yaitu siswa. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, bisa dengan makan, tidur, seperti itu. Terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita ada itu biasanya kita butuh kasih sayang ataupun dianggap ada. Misalnya kalau kita menemukan siswa yang di kelas itu kok senengannya cari perhatian dengan kita, nah kita mungkin bisa telaah apakah dia itu sedang mencari perhatian kita karena di rumah kurang kasih sayang, ataupun mungkin ada masalah dari keluarganya, sehingga dia kalau ketemu kita itu selalu mungkin membuat masalah sehingga kita bisa lebih care atau peduli dengan anak-anak. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan mungkin lebih diartikan misalnya ketika kita pembelajaran, anak itu senangnya lebih berkreasi, lebih membuat sesuatu, sedangkan kita mungkin menyampaikannya dengan metode, ada kalanya kita menyampaikan dengan metode ceramah, sedangkan anak-anak ingin membuat sesuatu, membuat mind mapping atau apa, pokoknya gerak. Nah itu bisa dimasukkan di situ kebebasan. Kesenangan itu ya anak-anak senangnya apa, kita hobinya apa. Ketika pembelajaran mungkin bisa sambil mendengarkan radio atau mendengarkan musik, itu kesenangannya seperti itu. Lalu penguasaan diri itu lebih ke kemampuan anak-anak mengoptimalkan potensinya. Misalnya ada yang bisa untuk pidato, terus kemudian ada yang bisa membuat karya-karya dan seterusnya. Dan penguasaan ini lebih ke mengembangkan atau mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri anak, seperti itu. Baik, kita coba tentukan dari soal ini kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid. Yang pertama yaitu soal ini, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan? Oke, kesenangan bisa. Kita coba cek. Ya, jawabannya adalah kesenangan dan kebebasan. Karena apa? Karena dia senang untuk bersenandung. Dia ingin ketika pembelajaran itu bebas melakukan kegiatan yang dia suka. Salah satunya yaitu dia bersenandung itu, sehingga Dinda merasa tidak terpenuhi untuk kebutuhan dasarnya dari 5 kebutuhan dasar itu. Baik, next, yaitu selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, sebagai guru mungkin kita harusnya memahami atau mungkin bisa menerapkan bagaimana kita atau sikap kita untuk menangani seorang siswa yang mungkin melanggar sesuatu aturan, seperti itu ya. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama, penghukum. Bapak Ibu guru mesti memahami kalau sifatnya penghukum itu seperti apa. Nah, penghukum itu ya dari segi intonasi, terus kemudian diksi yang diambil untuk menyampaikan sebuah pelanggaran atau misalnya siswa itu melakukan kesalahan itu tidak baik ya. Misalnya siswa salah menggunakan sepatu. Nah, kalau tipe yang penghukum ini langsung ngejar siswanya, harus ganti atau harus dilepas dan seterusnya. Sehingga tidak ada
juga siswa dalam mengapa sampai sepatunya salah itu kenapa. Nah, tidak ada proses seperti itu, langsung dijudge, langsung kamu salah aturan dan seterusnya. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah atas kesalahannya. Misalnya saya berikan contoh dalam kelas. Nah, kalau dalam kelas itu ada seorang siswa yang tidur. Terus kemudian siswa yang tidur itu ditegur oleh gurunya. Dan gurunya itu berkata bahwa kalau kamu tidur seperti ini, apakah kamu tidak kasihan dengan saya? Nanti kalau saya ditegur bapak ibu guru yang lain atau kepala sekolah bagaimana? Nah, sifat seperti ini adalah membuat siswa itu bersalah. Dia bisa mengetahui kesalahannya itu, tapi dia lebih kasihan kepada gurunya, sehingga dibuat seperti itu. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Kita melakukan percakapan-percakapan yang membuat siswa itu merasa bersalah karena tidak kasihan dengan gurunya, seperti itu. Lalu pemantau. Nah, pemantau ini bisa lebih kepada sebelum aturan itu dilaksanakan, itu sudah membuat kesepakatan, yaitu misalnya kalau melanggar ini konsekuensinya ini, kalau melanggar ini nanti hukumannya ini. Tipe pemantau ini lebih ke mengingatkan kembali. Kamu sudah melakukan kesalahan ini, berarti kamu sudah tahu kan konsekuensinya seperti apa. Nah, itu adalah tipe pemantau. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya yaitu teman, menjadikan siswa itu sebagai teman kita. Ya, di kelas kita bisa ramah dengan anak-anak, terus kemudian di kelas kita juga bisa tertawa mungkin bisa dengan anak-anak, terus kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan anak-anak. Misalnya kalau kita pakai bahasa Jawa, anak-anak pakai bahasa Jawa, kita pakai bahasa Jawa itu untuk menjadikan posisi kontrol sebagai teman, sehingga tidak ada jarak khusus terhadap antara guru dan juga siswa, guru dan juga siswa, betul. Nah, yang selanjutnya yaitu manajer. Manajer ini dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol manajer inilah yang diharapkan guru agar bisa menjadi contoh teladan bagi murid. Penjelasannya yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, ini posisi manajer itu lebih merangkul murid untuk bersama-sama mengetahui peraturan yang ada, mengikuti konsekuensi apabila melanggar aturan, dan juga menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Posisi manajer itu juga bisa mengarahkan murid, ya, mengajak murid untuk melakukan sesuatu bersama tanpa ada paksaan. Baik, poin selanjutnya yaitu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Terus kemudian kalau kita nilai-nilai kebajikan universalnya itu sudah ada pada poin profil pelajar Pancasila. Nah, ini menjadi dasar atau acuan kita dalam pengembangan karakter peserta didik. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Sehingga pembelajaran kita bisa mengarah kepada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini peraturan kelas dalam kalimat positif. Biasanya kalau kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama, itu kita tidak selalu menjadikan kalimat negatif, tidak selalu menjadikan kalimat positif, ya. Biasanya kita membuatnya dalam kalimat negatif. Misalnya jangan terlambat, nah itu kan kalimat negatif. Itu bisa kita ganti menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Terus kemudian kita kolaborasi atau koordinasi dengan siswa. Kira-kira peraturan apa yang bisa kita ciptakan dalam kelas? Misalnya yang pertama yang kedua memakai seragam sesuai dengan aturan. Misalnya kalau anak-anak menyampaikan
mendengar kalimat positif sebagai aturan. Ini adalah contoh 10 peraturan kelas yang pernah kita buat. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai dengan aturan, berpenampilan rapi, sopan, tidak berlebihan, semangat dalam proses pembelajaran, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Dan yang keenam, berbicara dan berperilaku sopan dan santun, menjauhkan diri dari perokok, minuman keras dan nafsa, melaksanakan perilaku anti perundungan, meminta izin pada guru ketika tidak mengikuti pelajaran, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah peraturan yang sudah kita buat dalam kalimat positif. Lalu kemudian keyakinan kelas apa yang bisa kita simpulkan dari peraturan kelas yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, dari beberapa peraturan tadi kita menemukan 3 keyakinan kelas, di mana yang pertama adalah disiplin, menghargai, dan bertanggung jawab. Yang bagian disiplinnya adalah disiplin kita akan melaksanakan datang tepat waktu ke sekolah, berseragam, mengikuti pelajaran, berpenampilan rapi. Dari peraturan tadi kita kelompokkan mana saja yang masuk ke bagian disiplin. Nah, ini tadi yang bagian disiplin. Yang kedua, yang bagian menghargai, itu lebih kepada saling berbicara, berperilaku sopan, terus kemudian menghindari perundungan, menjauhkan diri dari merokok, minuman keras, dan seterusnya. Itu kita kelompokkan di keyakinan kelas bagian menghargai. Ini ada kebajikannya menghargai. Dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Kita meyakini dan bertanggung jawab, kita akan semangat dalam proses pembelajaran, menyelesaikan tugas secara sungguh-sungguh dan tepat waktu, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sesi terakhir pada poin yang saya sampaikan, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini lebih kepada bagaimana cara kita dalam menangani siswa yang bermasalah atau siswa yang saat itu melanggar aturan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Penjelasannya yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, misalnya tadi ada siswa yang memakai sepatu yang keliru. Nah, kita tidak boleh langsung menjudge sepatu itu keliru, tidak boleh. Tetapi kita bisa menyampaikan dulu. Keliru itu atau salah itu memang sesuatu hal yang wajar. Kita kan manusia seperti itu. Terus kemudian baru ditanyakan kira-kira salahnya kenapa kok bisa sampai salah. Nah, kita tidak boleh langsung menghakimi siswa yang melanggar peraturan, tetapi kita bisa menyampaikan dulu bahwa berbuat salah itu sesuatu hal yang wajar dan seterusnya dengan diksi-diksi yang bisa kita pilih, sehingga anak mungkin merasa diajak ngobrol dulu, merasa diajak bercakap-cakap dulu tanpa merasa langsung dihakimi. Itu yang bagian menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, ini baru ditanyakan kesalahannya apa, terus kira-kira kenapa kok bisa salah, penyebabnya apa. Biasa seperti kita ngobrol dengan siswa kita, terus kemudian menanyakan lagi, kira-kira yang kamu lakukan itu salah atau betul, sehingga anak juga berpikir, oh yang saya lakukan itu memang salah. Kita tidak langsung mengatakan kamu salah, tidak, tapi lebih kepada kira-kira apa yang kamu lakukan ini benar nggak menurut kamu. Nah, poinnya lebih ke situ kalau validasi tindakan yang salah, sehingga yang bilang salah atau benarnya yang dilakukan siswa, ya siswa itu sendiri tanpa kita menyampaikan itu salah. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini lebih kepada
sebelum pembelajaran itu biasanya kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah saya contohkan tadi. Nah itu ditanyakan lagi, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dulu? Oh iya ingat Bu, misalnya seperti itu. Sehingga anak-anak akan tahu konsekuensi yang diterima ketika ia melakukan suatu kesalahan, misalnya seperti itu. Nah ini foto yang sudah saya ambil ya, itu beberapa waktu lalu. Memang pemenuhan tugas juga, yaitu implementasi dari segitiga restitusi. Sehingga ketika ada siswa yang salah, kita coba untuk merekam, terus kemudian mengimplementasikan mana yang bagian menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan seperti itu. Jadi kita juga praktek bagaimana dengan siswa cara menangani seperti apa. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian penyampaian saya terkait budaya positif yang sudah kita diskusikan bersama. Tadi sudah ada 6 topik yang kita diskusikan bersama. Nah, semoga nanti dengan pengetahuan yang mungkin tidak baru bagi Bapak Ibu dan baru bagi saya, itu bisa kita aplikasikan atau implementasikan dalam kelas Bapak Ibu semuanya. Dan juga dalam ketika Bapak Ibu guru mendapati siswa yang mungkin melanggar aturan atau melakukan kesalahan. Poinnya di sini adalah budaya positif itu ya artinya sesuatu hal yang baik yang kita lakukan secara terus-menerus dengan mengedepankan nilai kebajikan universal. Yang kita sudah tahu, kita memiliki profil pelajar Pancasila 6 dimensi itu sebagai dasar kita mencetak atau mendidik adik-adik atau anak-anak kita menjadi karakter yang baik, yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang sekiranya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.